Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Nah, kali ini saya akan membacakan cerita yang telah ditulis oleh Mbak Nafila. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tepat di tahun 2000-an, di usia Ningsih 22 tahun, itu awal mula petaka yang harus dialami olehnya. Orang tuanya sebut saja Pak Darji dan Bu Sumi. Keduanya meninggal secara beruntun. Menurut Ningsih, Pak Darji meninggal karena penyakit yang menyerangnya dan faktor usia. Karena sebelumnya Ningsih tak mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Pak Darji meninggal, beliau sudah memberikan warisan untuk anak-anaknya. Anak ada 4 termasuk Ningsih. Dari mereka itu sudah dibuatkan rumah. Pak Darji saat itu berpesan pada istrinya, "Bu, titip anak-anak dan tatah anak-anak untuk bisa hidup mandiri dengan apa yang sudah saya dapatkan." Itu wasiat yang disampaikan Pak Darji ke istrinya. Setelah wasiat itu disampaikan tidak berselang lama, Pak Darji meninggal dunia. Ningsih mengira kalau ayahnya meninggal akibat penyakit yang dideritanya dan juga faktor usia. Selang 1 tahun, disusul oleh ibunya. Namun sebelum ibunya Ningsih meninggal, beliau menginginkan Ningsih yang waktu itu masih kuliah. "Kamu nikah ya? Cuma tinggal kamu yang belum menikah. Kakak-kakak kamu sudah menikah dan punya anak semua." Tapi waktu itu Ningsih menolak permintaan ibunya. Dikarenakan dia masih muda, jadi tidak berpikir sedikit pun untuk menikah. Sampai setengah tahun permintaan ibunya tidak dipenuhi oleh Ningsih. Dan tepat 1 tahun setelah ayah kandungnya meninggal, disusul oleh ibunya. Kematian ibunya merupakan duka mendalam bagi Ningsih, karena ia tidak bisa memenuhi keinginan ibunya untuk terakhir kalinya. Setengah tahun berlalu, tepat di tahun 2000-an, Ningsih baru akan menikah dengan salah satu seseorang alim ulama. Seorang lulusan dari pesantren yang sangat dikenal oleh Ningsih bahwa dia orang yang baik, namun ia tak punya pekerjaan. Dia anak seorang kiai. Ningsih meminta kakak-kakaknya untuk datang ke rumah calon suaminya, yaitu Mas Hasan, yang menurut Ningsih dia adalah lelaki yang bisa membimbingnya. Melalui bantuan ketiga kakaknya, salah satunya yang paling tua itu datang ke rumah Pak Kiai, menjelaskan secara langsung keinginannya. "Pak Kiai, bolehkah Hasan menikah dengan adik saya, Ningsih?" Akhirnya Ningsih menikah dengan Hasan tepat di tahun 2000. Pernikahan mereka digelar dengan mewah karena Ningsih mendapatkan banyak warisan dari orang tuanya. Ningsih sebagai anak perempuan satu-satunya yang mendapat warisan paling banyak ketimbang ketiga kakaknya. Setelah menikah dengan Hasan, latar belakang Hasan yang seorang alim ulama, Ningsih dibimbing secara pendidikan agama yang selama dia tinggal bersama orang tuanya tidak kenal mengaji, tidak kenal Al-Quran. Ningsih baru mengenal huruf hijaiyah dari Hasan. Selama 22 tahun untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah tentang Al-Quran, Ningsih sama sekali tidak bisa. Ningsih mengakui kebodohannya. Dia memang paham tentang ilmu logika karena dia kuliah, tetapi tentang agama dia sama sekali nol. Ningsih mengakui itu semua tepat 3 bulan setelah dia menikah dengan Hasan. Dan di hari itu juga, kakaknya Ningsih yang menjadi wali dari Ningsih mengalami sebuah kecelakaan tragis
yang membuat kakaknya meninggal dunia. Itu menjadi satu hal yang membuat duka juga bagi Ningsih dan Hasan. Mereka tidak percaya kalau kakaknya yang kemarin menjadi wali nikah meninggal dunia. Dan waktu itu Ningsih belum tahu kalau itu adalah rentetan yang akan menyebabkan seluruh keluarganya meninggal dunia. Di tahun berikutnya, kakak keduanya Ningsih meninggal dunia dalam kecelakaan yang begitu mengenaskan. Mobilnya menabrak pembatas jalan raya sampai mobil itu terguling-guling. Dari kejadian kecelakaan tunggal itu sempat ada rumor yang didengar secara tidak langsung oleh Ningsih, bahwa apa yang didapatkan oleh anak-anak dari Pak Darji adalah harta warisan pesugihan. Rumor itu mulai didengar oleh Ningsih dan juga Hasan yang baru beberapa bulan menikah. Ningsih selalu menyangkal, berusaha untuk meyakinkan warga. Bapak ibuku tidak mungkin melakukan pesugihan. Orang tuaku sudah kaya dari dulu, jadi nggak mungkin melakukan pesugihan. Entah pesugihan apa yang dilakukan, Ningsih sama sekali tidak tahu. Namun Hasan secara tidak langsung mengetahui. Kematian kakakmu yang secara mengenaskan itu tidak wajar, Ningsih. Setelah beberapa hari kakaknya dimakamkan, Hasan yang mendoakan, yang memimpin doa karena memang dia seorang ahli agama. Ia diminta untuk menjadi pemimpin tahlil. Namun saat berlangsungnya tahlil, Hasan melihat seperti ada sesuatu hal yang tidak wajar tentang kematian bapak, ibu, dan kakak pertamanya Ningsih. Seolah-olah meninggalnya mereka ada keterkaitannya dengan meninggalnya kakak kedua Ningsih. Aku melihat secara tidak langsung bapak, ibu, serta kakakmu Ningsih. Wallahu alam, benar atau tidaknya kakak keduamu itu meninggal, sepertinya ada yang menginginkan dia meninggal dunia. Saat itu Ningsih yang mendengar cerita dari suaminya marah besar. Kamu nuduh kalau bapak, ibu, dan juga kakakku meninggal karena dijadikan tumbal, iya? Maksud saya bukan begitu. Saya juga tidak bilang seperti itu, kata Hasan. Tapi Ningsih saat itu sangat merasa dipojokkan oleh suaminya, bahwa kematian kakaknya itu dikarenakan tumbal. Saking tidak percayanya dengan suami sendiri, tanpa sepengetahuan Hasan, Ningsih pergi ke orang pintar untuk menyangkal perihal rumor yang beredar. Satu persatu orang pintar yang ia datangi, ada satu penjelasan yang mengerikan. Kematian kakakmu itu hanya awal mula. Maksudnya apa, Mbah? Dari beberapa orang pintar yang ia datangi, jawabannya selalu sama. Itu hanya awal mula dan akan diikuti korban-korban selanjutnya. Karena menyerahkan nyawa itu sudah menjadi kewajiban dari sosok yang pernah melakukan sesembahan yang tak lain bersekutu dengan setan pesugihan. Saat itu Ningsih yang mendengar perkataan dari beberapa dukun menanyakan, sebenarnya siapa yang melakukan pesugihan? Bapakmu dan ibumu, Ningsih. Saat mendengarkan penjelasan dari beberapa dukun, akhirnya Ningsih percaya bahwa yang dirumorkan para warga itu benar. Ningsih pun menanyakan, pesugihan apa? Dan kenapa dari dulu aku kok dilahirkan dan dibesarkan tidak ada tumbal? Tapi kenapa semua itu terjadi setelah bapak ibu meninggal? Dijelaskan juga bahwa penyebab kematian dari kakaknya Ningsih, pesugihan yang dilakukan oleh bapak dan ibumu itu adalah pesugihan jual umur. Mungkin 20 atau 15 tahun, saya kurang paham. Tapi yang pasti, setelah kedua orang tua kamu meninggal dan tidak mewariskan pesugihannya, maka tumbal-tumbal nyawa itu akan diambil setiap tahun. Dan ini baru awal mula, yaitu kakak-kakakmu. Mendengar penjelasan itu, rasa was-was benar-benar muncul karena dari beberapa dukun jawabannya sama.
Ningsih yang sudah mendapatkan jawaban dari rumor itu pun akhirnya menceritakan ke Hasan bahwa apa yang disangkakan selama ini itu benar. Ternyata benar apa yang kamu katakan, Mas. Dulu kamu bilang kakakku meninggal tidak wajar. Setengah tahun yang lalu aku ingat kakakku meninggal karena kecelakaan tunggal. Dan kamu bilang bapak ibu dan juga kakak pertama itu arwahnya tidak tenang kan? Iya benar. Aku cemas dan khawatir, Mas. Nanti siapa lagi yang akan dijadikan tumbal? Hush, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu banyak-banyak berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah. Sampai singkat cerita, ternyata tumbal itu berlanjut. Istri kakak pertamanya Ningsih meninggal dalam keadaan sakit-sakitan, yang menurut kabar atau rumor dari keluarga besarnya, semenjak suaminya meninggal dia sering termenung bahkan sering melamun. Pikirannya kosong seperti orang tidak menerima kematian suaminya yang begitu mendadak. 1 tahun sepeninggal suaminya, diikuti juga dengan istrinya. Kakak ipar dari Ningsih meninggal juga. Ya mungkin warga ataupun keluarga besarnya mengira karena ia sering melamun, banyak pikiran sampai akhirnya jatuh sakit dan berujung meninggal. Tapi Ningsih yang waktu itu sudah menyadari bahwa tumbal-tumbal atau nyawa-nyawa dari orang terdekatnya akan melayang, terus berlanjut entah sampai kapan. Sudah 3 nyawa meninggal dikarenakan kematian bapak ibunya. Saat itu Ningsih sempat berpikir, apakah aku yang harus melanjutkan pesugihan bapak? Pernah terlintas dalam pikirannya Ningsih agar tidak ada tumbal lagi. Dia merasa sangat kehilangan. Akibatnya, anak dari kakak pertamanya harus menjadi yatim piatu. Ningsih pun akhirnya mengasuh anak itu yang masih berusia 5 tahun. Mereka pun sudah 2 tahun menjadi suami istri tapi belum juga mendapatkan keturunan. Di tahun 2000, Ningsih sudah mengira pasti akan ada tumbal lagi. Ningsih ingin menceritakan semua apa yang dia ketahui dari beberapa praktisi, dari beberapa dukun yang sudah mengetahui bahwa kematian kakak-kakaknya dan juga kakak iparnya dikarenakan warisan pesugihan. Tapi waktu itu ia bingung harus bagaimana, takut mereka tidak percaya. Tapi mau gak mau demi keselamatan keluarganya yang masih hidup dan untuk menghindari korban yang kelima, Ningsih nekat menceritakan ke keluarga besarnya bahwa kematian bapak, ibu, dan kedua kakaknya itu akibat tumbal pesugihan yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun mereka semua tidak percaya dengan rumor itu. Aku gak bohong, bahkan aku sudah tanya ke beberapa praktisi perihal itu. Mereka meninggal bukan hal yang wajar. Mereka meninggal itu karena ulah bapak ibu yang sudah melakukan pesugihan. Gak mungkin lah, jangan percaya omongan warga dek, ujar kakak terakhir Ningsih. Dan tepat di tahun 2003, kakaknya yang tidak percaya dengan pesugihan yang dilakukan orang tuanya, ia menjadi korban kelima. Ia harus mengalami kejadian yang sama, ya dijadikan tumbal. Di tahun 2004, keluarganya ada yang meninggal lagi. Mereka meninggal akibat dijadikan tumbal dan Ningsih menyaksikan itu semuanya. Mereka semua meninggal secara beruntun setiap tahunnya. Dan di tahun 2005 ada satu pengalaman yang dialami Ningsih setelah 6 nyawa melayang karena warisan pesugihan orang tuanya. Di tahun itu Ningsih mengalami kejadian yang mengerikan. Ningsih juga nyaris saja ditumbalkan di tahun 2005. 7 tahun berlalu semenjak kematian bapaknya, sudah ada 6 nyawa dan saat itu dia yang diincar oleh sesembahan orang tuanya. Ningsih merasakan bahwa apa yang dialami kakak-kakaknya mungkin juga sama persis dengan Ningsih. Dia menyaksikan sendiri setiap malam saat Ningsih tertidur, dia seperti digerayangi. Dada serasa sesak seperti ditindih sampai tidak bisa bernafas.
Bahkan Ningsih dengan jelas melihat sosok hitam tinggi besar sedang mencekik lehernya. Hampir 5 tahun pernikahan dengan Hasan, Ningsih mengalami kejadian yang mengerikan itu di setiap malamnya. Hasan sendiri sudah merasa bahwa Ningsih istrinya sendiri akan ditumbalkan. Setiap kejadian yang Ningsih alami diceritakan ke suaminya. Dan Hasan setiap malam selalu keluar rumah untuk melingkari rumahnya dan dapat dipastikan Hasan selalu melihat sosok-sosok yang tak lain adalah keluarga besarnya Ningsih. Almarhum bapaknya, almarhumah ibunya, sampai kakak kandungnya dan juga iparnya. Korban dari tumbal itu semuanya nampak seakan-akan mengajak Ningsih untuk menjadi pengikutnya. Apa yang dilihat oleh Hasan pun diceritakan ke Ningsih, bahwa mereka itu benar-benar tidak tenang. Mereka itu ingin mengajak kamu, Dek. Kamu harus hati-hati. Kamu harus benar-benar bisa menjaga diri kamu. Mendengar cerita dari suaminya yang melihat tentang keluarga besarnya yang sudah meninggal dan menginginkan Ningsih untuk mengikutinya dan menjadikan dirinya tumbal, Ningsih sungguh sangat cemas. Keadaan yang begitu mencekam, teror di tahun 2005. Di setiap malam dialami Ningsih. Kakak-kakaknya selalu datang. Ayo ikut, Dek. Ayo ikut kita. Ayo. Kalimat itu masih terngiang-ngiang di telinganya Ningsih. Sampai Ningsih menangis bingung harus bagaimana. Mas, tolong saya. Mas, tolong mas. Hasan pun meminta bantuan kepada orang tuanya yang seorang kiai. Beliau datang untuk mendoakan Ningsih agar dia tidak dijadikan korban selanjutnya. Ningsih pun sempat menanyakan perihal kenapa 5 tahun tidak punya keturunan. Karena yang dirasakan Ningsih selama 5 tahun menikah dengan Hasan, setiap kali dia mengandung tapi kandungannya itu hanya bertahan 4 minggu. Ningsih selalu keguguran. Ningsih pun bertanya ke bapaknya Hasan dan Ningsih mendapatkan penjelasan bahwa di balik kematian janin-janin kamu, di balik kegugurannya kamu, mungkin ada kaitannya dengan orang tuamu yang melakukan pesugihan. Secara nyata orang tuanya Hasan menyatakan dan mengungkapkan bahwa orang tuanya Ningsih memang pelaku pesugihan. Jadi mertuanya Ningsih ini memang sudah mengetahui dari lama kalau orang tuanya Ningsih ini bersekutu dengan setan. Kemudian mertuanya Ningsih menceritakan siapa sebenarnya orang tuanya Ningsih itu. Bapak ibu kamu dulu itu bukan orang kaya. Waktu kamu masih sangat kecil, orang tuamu itu sangat susah. Mungkin usiamu waktu itu 6 tahun atau 7 tahun. Orang tuamu itu dalam keadaan yang masih memprihatinkan. Banyak warga di sini yang membantu untuk mencukupi kebutuhan kalian, termasuk kamu yang masih kecil. Tapi entah dari mana bapakmu tiba-tiba bisa beli sawah, dan sampai beberapa bulan sawahnya itu ada di mana-mana dan menjadi orang yang kaya raya. Ningsih pun terdiam. Dia memang ingat semasa kecilnya ia pernah hidup susah, tapi setelah beberapa tahun semuanya berubah. Saat tahun 98, saya sudah menduga kalau orang tuamu akan meninggal. Dan ternyata dugaan saya benar. Apa yang dilakukan oleh bapak kamu itu adalah pesugihan jual umur. Dari salah satu orang yang paling dekat dengan bapakmu. Kalau kamu ingin tahu, kesanalah. Dia orang yang sudah membuat bapak kamu itu kaya. Dan dia orang yang sudah menjerumuskan bapak kamu. Orang itu masih hidup. Dan saat itu juga Ningsih benar-benar pingin tahu siapa orang yang sudah mengantar bapaknya melakukan pesugihan. Beberapa hari setelah dia mendapatkan sebuah cerita bahwa ada orang yang menjadi saksi hidup yang tak lain adalah Pak Tomo. Ningsih dan suaminya pun mendatangi Pak Tomo. Saat itu Pak Tomo bingung dan juga kaget. Kalian kesini ada apa? Tanya Pak Tomo. Saya kesini mau menanyakan
perihal almarhum bapak saya. Apakah benar bapak ini yang sudah mengantarkan bapak saya untuk melakukan pesugihan? Loh, kamu tahu dari siapa? Saya tahu dari Pak Kiai, bapak suami saya. Pak Tomo pun menghela nafas panjang. Yang kamu mau tanyakan apa, Nak? Kata Pak Tomo. Yang saya mau tanyakan, kenapa bapakku sampai detik ini menumbalkan anak-anaknya? Dan Pak Tomo pun menceritakan secara detail. Kalau kamu ingin dengar tentang kenapa kakak dan keluarga besar kamu itu meninggal, saya sudah tahu semuanya semenjak bapakmu itu datang ke tempat pesugihan. Awalnya saya tidak mau menerima apa yang diminta oleh almarhum Pak Darji untuk datang ke pesugihan, tapi dia merengek bersama istrinya, yaitu almarhum ibu kamu, Bu Sumi. Mereka berkali-kali, bahkan sampai 3 bulan, mereka datang terus ke rumah saya. Sampai akhirnya saya merasa iba dan mengantarkan mereka. Tapi saya tidak mau bertanggung jawab untuk setelahnya, dan bapakmu itu menyanggupi. Dia melakukan ritual bersama ibu kamu. Di dalam ritualnya itu tidak cuma sehari 2 hari, tapi sampai 21 hari. Keduanya melakukan ritual, dan kalian, anak-anaknya yang masih kecil, waktu itu ikut dan dititipkan ke saya. Oh iya, saya masih ingat Pak. Saya kira bapak ibu mau kemana? Dan setelah bapak ibumu itu dijemput oleh Kuncen untuk ritual dengan tujuan bisa mendapatkan kekayaan. Jadi caranya pun dijelaskan sama Kuncen. Dulu bapakmu itu kuli sawah, dan keinginan orang tuamu itu kepingin punya banyak sawah. Dan yang membuat saya benar-benar tidak percaya, ternyata pesugihannya itu pesugihan jual umur. Dan si Kuncen itu sempat menjelaskan ke bapak kamu dan ibu kamu, kalian akan sukses, tapi setelah 15 tahun, seperti apa yang kamu janjikan dengan sesembahanmu itu, nyawa keluargamu akan diambil. Itu kalimat yang diucapkan oleh Kuncen waktu itu. Ningsi dan Hasan mendengarkan apa yang diceritakan Pak Tomo dengan tenang. Pesugihan jual umur 15 tahun, kesuksesan dan kekayaan akan diraih oleh bapak ibu kamu, dan kamu juga menikmatinya. Tapi ada satu penjelasan dari si Kuncen. Jika pesugihan jual umur yang dilakukan bapak ibu kamu tidak diwariskan ke anak-anaknya, maka keturunannya yang akan mendapatkan warisan pesugihan itu akan menjadi tumbalnya. Semua harta akan habis satu persatu. Dan bukan itu saja, siapapun dari keturunan almarhum bapak kamu maupun ibu kamu, maka dia akan menjadi tumbal setiap tahunnya. Jadi saya tidak kaget ketika mendengar kabar dari pengeras suara yang menyiarkan tentang anak-anaknya almarhum Pak Darji dan almarhum ibu kamu meninggal setiap tahunnya. Karena itu sudah menjadi pantangan yang seharusnya itu ada yang melanjutkan pesugihan jual umur itu. Tapi bapakmu tidak menceritakan ke kalian, sehingga kakak kamu, keluarga besar kamu sudah meninggal. Dan sekarang di tahun ini sudah beberapa nyawa dari 98 bapakmu meninggal, sampai ini 2005. Sudah 7 tahun berarti 7 nyawa sudah menghilang. Dari mulai ibu kamu, kakak pertama, kakak kedua, disusul kedua iparmu, kakak terakhirmu, dan kemarin baru saja iparmu yang terakhir. Sebelum kamu kesini, saya sudah menduga entah itu menantunya atau anaknya yang berkaitan dengan pesugihan jual umur bapak kamu, maka dia akan meninggal. Dan sekarang tinggal berapa yang di rumah?
Tinggal saya dan ketiga anak dari kakak saya, Pak. Masih ada 4. Kamu tahu, siapapun kalau tidak mau ada tumbal, lanjutkan. Pesugihan bapak kamu itu dilanjutkan. Sungguh, saran dari Pak Tomo gila. Ningsih disuruh meneruskan pesugihan yang saat itu suaminya Ningsih seorang anak kiai. Dan saat itu Hasan bilang, "Tidak mungkin Pak Tomo, saya melarang dan itu sudah musyrik, menyekutukan Allah." Saat itu Hasan langsung mengatakan tidak mungkin. Apalagi itu istri saya, apapun yang terjadi, kalaupun dia harus meninggal karena warisan pesugihan bapaknya, saya siap menjadi tameng. Semoga Allah melindungi saya dan istri saya. Dan saat itu Pak Tomo bingung, dia menundukkan kepala. Ya sudah, terserah kalian. Tapi itu yang menjadi pantangan yang harus kalian hadapi. Ningsih, di antara kalian nanti mungkin 2006 atau 2007 ataupun 2008 pasti akan ada nyawa yang melayang lagi. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Tomo, Ningsih sempat kepikiran lagi. Mas, aku harus melanjutkan. Aku tidak mau keluarga besarku meninggal semua. Tapi Hasan melarang. Sudah Ningsih, semua itu pasti ada sebab musababnya. Kamu mau melakukan apa yang dikatakan Pak Tomo. Kamu berarti sudah tidak menghargai suami kamu. Kamu ikut aku atau kamu pilih ikut pesugihan seperti bapak kamu. Tapi saat ini juga, kalau kamu ambil keputusan itu, jangan panggil aku suami kamu. Ujar Hasan dengan tegas. Dia akan menceraikan Ningsih kalau dia benar-benar ikut ke pesugihan. Beberapa hari merenung bingung harus bagaimana, sampai akhirnya Ningsih memilih untuk dekat dengan suaminya. Tapi di tahun 2006 semenjak lolosnya Ningsih, apa yang dikatakan Pak Tomo benar-benar terjadi. Tahun 2006 sampai 2007 rentetan tumbal-tumbal yang beruntun itu terjadi. Sampai tinggal satu, yaitu anak yang diasuh oleh Ningsih. Tepat di tahun 2008 pertengahan menjelang 2009, ada satu kejadian yang membuat Ningsih benar-benar terpukul. Karena anak yang diasuh oleh Ningsih yang saat itu sudah duduk di bangku SMP kelas 1. Harus meninggal karena dia berangkat sekolah. Ningsih mendapat kabar kalau anak yang dirawatnya itu mengalami kecelakaan tragis yang membuat anak itu meninggal di lokasi. Ningsih yang mendengar kabar itu pun sempat jatuh pingsan. Ningsih teringat lagi akan Pak Tomo 4 tahun yang lalu di tahun 2005 bahwa semuanya akan habis. Semuanya akan meninggal dan saat itu Ningsih benar-benar tidak percaya. Ternyata apa yang dikatakan Pak Tomo itu benar-benar terjadi. Semua keluarga besarnya habis, tidak tersisa kecuali Ningsih. Hasan pun sudah mengetahui bahwa petaka itu akan terus berlanjut. Ia pun khawatir akan Ningsih yang juga akan ditumbalkan. Kamu sebaiknya ikut sama saya. Kebetulan Bapak punya tanah kosong yang kemarin dibangun rumah yang katanya untuk kita. Kita sebaiknya pindah dari rumah warisan orang tuamu. Terus rumah ini mau diapakan, Mas? Sudah, tinggalkan saja. Saya tidak mau ada apa-apa dengan kamu. Lagian kita sudah beberapa kali berusaha untuk mendapatkan keturunan. 9 tahun aku menikah dengan kamu, Ningsih. Kamu selalu keguguran. Dan apa kamu tidak melihat semua harta warisan dari bapak kamu yang ditinggalkan kakak-kakak kamu semuanya itu sudah habis. Dengan berbagai macam jalan. Ada yang sakit sampai 1 tahun, harta itu dijual. Rumah, sawah, semua dijual. Dan ini tinggal rumah ini. Kita sebaiknya meninggalkan rumah ini. Beberapa bulan sepeninggal anak yang diasuh oleh Ningsih, mereka akhirnya ambil keputusan untuk meninggalkan rumah warisan orang tuanya Ningsih. Ningsih ikut dengan Hasan. Sampai singkat cerita,
Baru beberapa bulan dia tinggal di rumah Hasan. Ningsih kembali hamil tepat 4 bulan mereka pindah di rumah baru. Namun saat itu Ningsih teringat kalau anak-anaknya yang dilahirkan juga akan menjadi tumbal. Ningsih sangat hati-hati menjaga kandungannya itu. Di tahun 2009 ketika janin yang baru berusia beberapa minggu, Ningsih sangat hati-hati. Ningsih berzikir, berdoa di setiap harinya untuk calon bayi yang dikandungnya. Ningsih berdoa dibimbing Hasan dan juga dibantu mertuanya yang seorang kiai. Saat itu mereka semua benar-benar berusaha menjaga kandungannya Ningsih. Tapi saat usia kandungannya hampir 4 bulan, Ningsih merasakan perutnya seperti dikoyak-koyak. "Mas, perutku seperti dikoyak-koyak, sakit sekali." Dan saat itu Hasan yang mendapatkan pengaduan dari istrinya. Hasan melihat secara langsung ada sosok iblis yang ingin merenggut kandungan istrinya. Hasan dengan segenap kemampuannya berusaha bermunajat. "Ya Allah, lindungi istriku dan calon anakku. 9 tahun aku tidak diberikan keturunan. Selamatkanlah anakku." Hasan terus berdoa yang dibantu oleh bapaknya. Mereka berdoa bersama-sama. Namun saat itu perutnya Ningsih semakin terkoyak-koyak. Sampai wajah Ningsih memerah dengan keringat yang bercucuran. Hasan terus berdoa. Lantunan ayat kursi yang seakan-akan dikhususkan untuk kandungan istrinya. Sampai Hasan melihat ada sinar masuk ke dalam perut istrinya dan sosok yang ingin mengambil anak itu tiba-tiba kabur. Saat itu Ningsih sudah lemas tak berdaya. Tenaganya terkuras habis. Ia pun melihat kalau ada sinar putih masuk ke dalam perutnya dan melihat ada sosok yang kabur entah kemana. "Alhamdulillah ya Allah, selamatkan dan lindungilah dia sampai dia ini menjadi seorang anak yang soleh ataupun solehah," ujar Hasan sembari mengelus perut istrinya. Tapi di balik keselamatan kandungannya ini, rumah warisan dari orang tuanya Ningsih yang sudah ditinggal lama menjadi terbengkalai. Dari penjelasan beberapa warga, mereka mengadu kalau rumah itu seperti rumah teror pesugihan. Banyak orang-orang yang sudah meninggal, terutama keluarga besarnya Ningsih. Dari bapak, ibu sampai semuanya itu ada di rumah itu, yang sering menakut-nakuti warga. Ningsih yang mendengar penjelasan dari beberapa warga penasaran dan ada rasa ingin tahu. Apakah benar yang dikatakan para warga itu? Mereka datang di sore harinya ketika pintu itu dibuka. Hasan melihat bayangan seluruh keluarga istrinya dengan wajah dan keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengerikan. Di belakang tubuh almarhum bapak ibunya Ningsih ada sosok yang menjaga mereka. Ningsih yang baru beberapa langkah masuk ke dalam, langsung menjerit ketakutan. "Mas, tolong mas, itu apa mas?" Hasan yang mengetahui itu adalah arwah atau jin yang memanfaatkan keluarga besarnya Ningsih, yang memang semuanya itu meninggal karena ditumbalkan. Hasan langsung bermunajat doa sembari duduk bersila di depan pintu masuk. Ningsih mundur ke belakang menunggu suaminya selesai. Setelah semua selesai, sang suami mengajak Ningsih untuk melihat ke dalam. Suasana rumah itu memang mengerikan. Banyak suara benturan, tangisan dan jeritan yang tak lain itu suara dari keluarga besarnya. Ningsih sampai menitikkan air mata karena mendengar suara jeritan mereka. "Mas, tolong mas, bantu keluarga saya. Jangan jadikan mereka budak pesugihan. Selamatkanlah mereka mas." Berdoa saja agar mereka itu bisa ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan saja, karena hanya kita yang bisa mendoakan, dan hanya kamu satu-satunya keluarga yang masih hidup. Ningsih pun meminta bantuan ke suaminya untuk mendoakan. "Ikuti aku." Ningsih pun membacakan ayat suci Al-Quran bersama suaminya. Sekitar jam 4 suara tangisan itu masih nyaring didengar oleh Ningsih.
Dengan badan yang gemetar, Ningsih membacakan doa sembari menangis. Sudah, kamu fokus saja berdoa. Doakan mereka, agar mereka itu tenang. Ikuti saja apa yang aku baca. Hasan berdoa di ruang tengah. Dia duduk bersila dengan beralaskan lantai yang berdebu. Setelah doa yang dipanjatkan oleh keduanya selesai, suara tangisan dan juga suara jeritan itu hilang secara tiba-tiba. Mas, keluar mas, aku tidak kuat. Ningsih sudah benar-benar takut melihat mereka yang kesakitan. Mereka berdua pun mengunci kembali pintu rumah itu. Sesampainya di rumah, mertuanya Ningsih menyarankan, sebaiknya rumah itu dihancurkan agar tidak mengganggu warga sekitar. Dan kalau bisa, setelah rumah itu dihancurkan, wakafkan saja untuk masjid ataupun musola, atau hal-hal yang bermanfaat untuk warga, yang intinya untuk almarhum keluarga kamu yang sudah meninggal. Semoga dengan tanah itu yang dijadikan hal-hal yang baik, bisa menjadikan doa yang mengalir untuk orang-orang yang sudah meninggal. Tidak berselang lama, Hasan meminta beberapa orang menghancurkan rumah itu. Tapi saat kejadian menghancurkan rumah itu, ada beberapa pekerja yang mengalami kesurupan. Dan itu sangat mengerikan sampai para pekerja ada yang mundur. Mereka tidak berani untuk merobohkan rumah itu. Belum setengah perjalanan, sudah ada 3 yang kerasukan. Sebelum rumah itu selesai dirobohkan, ada sesuatu yang dilakukan oleh Hasan bersama warga sekitar. Mereka mendoakan keselamatan terlebih dahulu. Berdoa secara berjamaah, dan semenjak saat itu tidak ada kejadian kerasukan lagi. Rumah itu pun rata dengan tanah dan diwakafkan untuk dibangun sebuah masjid. Masjid itu sengaja dibangun oleh Ningsih yang dibantu para warga, para donatur yang membuat tempat rumah bekas pesugihan yang diratakan dengan tanah untuk digunakan beribadah oleh orang banyak. Semoga almarhum keluarga besarnya Ningsih bisa tenang di alam sana. Amin, amin ya robbal alamin. Semua nama tokoh di dalam cerita ini sudah kami samarkan ya teman-teman, karena untuk melindungi privasi dari narasumber itu sendiri. Nah, sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya dari cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.